Jadi kemarin sebetulnya saya banyak dihubungi media nih, ya kan, soal RUU Desa. Pasalnya itu memang ketika RUU Desa yang lama, Undang-Undang Desa nomor 6 2014 dibuat, saya masih Dirjen Odda. Nah ketika itu Undang-Undang 32 2004 ya Bang ya, itu dibelah tiga. Nah kita bilang belah tiga. Satu, Undang-Undang Pemda sendiri, ya, yang jadi Undang-Undang nomor 23 2014. Yang kedua, Undang-Undang Desa yang jadi Undang-Undang nomor 6 2014. Dan satu lagi, jangan lupa, ada Undang-Undang nomor 22 tahun 2014 tentang Pilkada yang oleh Presiden SBY diperpukan. Nah, gitu. Kasihan banget tuh nasib undang-undang. Baru 3 hari umurnya dimatiin, ya kan. Jadi masih lumayan lah Undang-Undang nomor 6 ini umurnya agak panjang, ya kan, sampai 10 tahun, hampir ya. Dari segi undang-undang yang umurnya hampir 10 tahun, saya kira make sense ya kalau kita mau melakukan perubahan. Nah itu make sense. Jadi tidak apa-apa. Nah hanya memang ada hal-hal yang mungkin kita harus kritis. Nah harus persoalkan. Tadi Bang Awi udah cerita lah, Mas Awi udah cerita kan bagaimana prosesnya. Kenapa lahirnya undang-undang, kenapa kok nggak ada RUU-nya ya, Proklernasnya juga nggak ada, tapi ada putusan MK dan sebagainya. Nah itu karena posisinya Bang Awi, Bang Dhani ini kan politisi ya. Iya, dia harus ngomong kayak gitu. Saya ingin juga garis bawahi posisi saya nih Bang ya. Saya ini sekarang udah nggak birokrasi lagi, tapi akademisi. Jadi kalau politisi itu kayak Bang Awi ini, itu biasa pragmatis saja, termasuk Bang Daniel ya. Nah ini pokoknya, kritis ya, sama ikut saya ya. Jadi agak pragmatis. Jadi kalau bisa kita beresin cepat gitu ya. Kalau pandangan akademisi itu lebih cenderung skeptis namanya. Jadi kita nggak langsung percaya, nggak langsung yakin gitu ya kan. Nah, tunggu dulu ya. Nah saya mau kasih pantun nih Bang Dhani kan ada di sini. Pantunnya gini Bang. Iya. Kalau manis jangan cepet-cepet ditelan. Nah manis nih ya. Kalau pahit jangan cepat-cepat dibuang. Nah, jangan dibuang. Mari kita cermati RUU Desa pelan-pelan. Iya, supaya bisa buat rakyat desa senang. Ya itu. Kita buka sama pantun lah. Nah, saya ingin garis bawahi apakah RUU Desa perubahan yang terbatas hanya 19 item kalau saya baca itu kurang lebih. Bisakah untuk mengangkat kesejahteraan desa kita? Nah, saya kasih dulu, ini ada bagaimana mau mengatur desa supaya bikin sejahtera. Nah ini dia clue-nya nih, satu, pembentukan desanya harus memenuhi syarat-syarat sesuai tradisi, adat, dan aturan negara. Jadi nggak bisa kita bikin desa sejahtera, tapi waktu bentuk desa itu asal jadi. Nah, sementara desa-desa kita banyak yang dikarbit jadinya. Ya, kalau kita mau pelajari dalam-dalam itu desa yang sekarang jumlahnya 70 atau hampir 80 ribuan, itu jumlahnya dulu awal reformasi nggak segitu. Cuma 50 ribuan. Nah, itu gara-gara pemekaran daerah otonom, maka desanya dimekarin. Ya, kemudian mekar pula kabupaten kota. Mekar pula provinsi, maka jadi jumlah yang seperti sekarang. Jadi banyak juga pemekaran itu termasuk desa nggak memenuhi persyaratan. Itu agak mengkhawatirkan kalau kita memaksakan supaya desa itu bisa sejahtera kalau belum diberesin dulu evaluasi desa yang pembentukannya kurang sesuai dengan adat, tradisi dan terkait juga dengan regulasi kita, regulasi pemerintah. Yang kedua, yaitu soal harus memiliki kewenangan yang cukup berkaitan dengan satu, kewenangan itu harus luas, kewenangan itu harus dalam konteks skala lokal. Iya kan? Jadi jangan desa ada terus kewenangan skala lokalnya nggak jelas. Ya kan? Nah, pelimpahan kewenangan dari pemerintah atasan pun juga coba loh kabur. Kagak dikasih-kasih tuh sama bupati gitu ya.
yang harusnya memang bisa dilimpahkan kepada desa. Ini juga persoalan masih. Yang ketiga, kelembagaan desa. Nah, ini penting nih. Sebab bagaimana kewenangan dijalankan harus kelembagaannya mencukupi, memadai. Dan kalau bisa kelembagaan itu kontekstual memang, cocok dengan keadaan masyarakat itu. Dulu kan kita kenal kepala desa kalau di Jawa dan di luar Jawa kan lain-lain namanya. Sekretaris juga lain-lain, ada cari ya kan namanya ya kan, dan lain-lain. Struktur yang lainnya juga begitu. Ada modin ya dan sebagainya. Nah, itu akan lebih cocok kalau kelembagaan itu sesuai dengan kultur mereka, kelembagaannya nih. Nah, harus cocok dan sesuai. Lalu juga kelembagaannya juga penting adalah perangkat desa. Jadi yang ngebantu kepala desa tuh. Nah, kalau kepala desanya dibantu oleh perangkat yang tidak punya kemampuan, ya bisa repot. Ya, lebih khusus kemampuan administrasi ngurusin desa. Nah, kalau lebih tajam lagi, administrasi mengelola dana desa. Siapa yang bantuin kepala desa tuh ya? Yang betul-betul punya kompetensi supaya dananya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, lalu yang satu lagi adalah punya sumber penghasilan. Nah, desa itu memang sebaiknya mandiri. Namanya kan otonomi desa. Kalau otonomi desa itu, kalau dalam bahasa teorinya adalah local self community. Jadi pemerintahan berbasis komunitas. Dia negara itu memberi support dan dukungan. Tapi yang penghasilannya itu adalah dari usaha ikhtiar mereka. Sebab agak repot juga kalau negara misalnya memberikan subsidi, ya pola-pola itu akan membuat ketergantungan desa kepada negara. Supradesa namanya. Nah, kita takutnya nanti gotong royongnya menjadi terancam. Jadi malas dia. Ya sudahlah, ada negara kok ngapain lagi kita beri partisipasi. Nah, itu yang keempat. Yang terakhir adalah soal pembinaan dan pengawasan. Kalau desa kita beri, kita akui, rekognisi namanya. Oke, desa kita akui ya sebagai otonomi asli. Lalu kita tambah dia kewenangan-kewenangan, kasih uang yang banyak-banyak. Tapi kalau desa enggak kita beri supervisi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan yang cukup dari pihak pemerintah, itu akan repot sekali. Sehingga dia bisa jalan begitu saja dan akibatnya kemungkinan besar terjadi berbagai macam kasus dan skandal-skandal ya. Karena uang besar, kewenangan besar, kelembagaannya juga kuat, maka akan cenderung menyimpang kalau kontrolnya lemah. Itu dia formula itu. Itu dia yang kita mau capai kan kalau mau sejahtera. Nah, sekarang kan kita mau sejahterakan desa itu, apa sih masalah desa saat ini nih, saya potret nih. Ya. Ada dua sebetulnya, simpel aja masalah desa saat ini ada dua. Satu soal pemerintahan desanya, ya yang cenderung kita atur, Bang Dani sudah singgung tadi, secara uniformitas, seragam, padahal desa itu beragam. Nah, saya kasih tahu aja nih, zaman Belanda dulu aja, desa itu diatur oleh Belanda, Bang, dengan dua undang-undang, IGO ya dan IGOB. Nah, kalau IGO itu untuk kepentingan desa di Jawa. Karena Jawa itu desanya lebih berkembang dan maju. Itu IGO. Nah, lalu yang satu lagi IGOB. IGOB itu untuk desa luar Jawa. Nah, itu diatur sendiri juga karena ada kecenderungan desa-desa di luar Jawa tidak sama dengan desa di Jawa. Itu contohnya. Jadi kolonial pun memperhatikan keadaan kultural dari desa dan tradisi masing-masing. Nah, itu dia. Jadi baiknya memang itu juga hati-hati kalau kita bikin pola menyeragamkan ya semuanya itu perangkatnya diseragamkan, lalu pengaturan-pengaturan misalnya yang kita seragamkan buat peraturan desa harus kayak gini, seragam, bikin APBDes harus seragam. Itu teknokratis kayak gitu sulit dikuasai oleh orang desa. Iya kan? Nah, ini jadi tantangan gitu ya. Nah, termasuk pembangunan desa ini yang saya singgung nih ya. Yang kedua masalahnya pembangunan desa. Desa sesudah pemerintahnya terkait aparat, terkait kepala desa, lalu pembangunannya gimana tata kelolanya. Yang tadi rumit-rumit itu harusnya desa itu harus sederhana. Contoh, di Bali perdes itu nggak dikenal. Kalau di Bali namanya awik-awik. Nah, di Bali orang nggak tahu awik-awik aja. Itu satu lembar selesai. Kalau bikin peraturan desa
Itu kan kayak gaya-gaya perda pula kita atur-atur. Sementara atau kayak undang-undang kan, dia nggak punya kemampuan. Nah, inilah persoalan kita yang harus kita atasi lah dalam soal dimensi pemerintahan dan dimensi pembangunan. Next, sedikit lagi. Nah, ini isu hot otonomi desa sekarang, RU desa itu ada dua. Tadi Bang Mas Awi udah cerita, perpanjangan masa jabatan Kades dan BPD juga ikutan, jadi 9 tahun per periode. Dan tetap sih hanya memang 2 kali masa jabatan, tidak 3 kali masa jabatan. Nah itu satu isu. Yang kedua, dana desa ditambah dari 1M jadi 2M lah hitungannya kan, 10% plus naik jadi 20% dari TKD. Nah, apa hati-hatinya kita yang penting untuk kita cermati ini sama-sama nih ya, kita kritisi juga, kita ingatkan. Next, satu, nah ini soal masa jabatan kepala desa itu, ada satu catatan saya yang agak penting mungkin kita pahami, pengaturan yang masa jabatan 9 tahun itu belum ada selama ini dalam tradisi pemerintahan desa di masa kemerdekaan sampai sekarang. Di Orde Baru aja masa jabatan kepala desa itu Undang-Undang 5 tahun 79 ya, itu cuma 8 tahun, 2 periode sih, tapi 8 tahun lah gitu ya. Itu Orde Baru kan kita tahu rezim yang otoriter, sentralistik, birokratis, ya, militeristik, ya kan. Nah itu ngasihnya bolehnya cuma 8 kali 2, ya jadi 16 sih dari segi masa. Nah lalu berkembang kemudian reformasi datang, Undang-Undang 22 nih tahun 1999, semangatnya euforia demokrasi. Nah masa jabatan nggak dibatasi tuh. Nah Pak Harto ya naik yang dulunya nggak ada masa jabatan, lalu kemudian dikunci menjadi 2 periode. Termasuk juga kepala desa sebetulnya sudah dimunculkan itu pengaturan di Undang-Undang 2299, masa jabatan Kades itu 10 tahun atau 2 periode masa jabatan. Jadi artinya ini kalau kita kalkulasi hitungan 2 kali 5. Sebetulnya itu dia pola awal reformasi ini cita-citanya, karena limitatif, kekuasaan itu harus limitatif sebab kekuasaan yang tak terbatas cenderung menyimpang, itu pikirannya gitu dari kasus rezim Orde Baru. Nah, lalu perkembangan berikutnya lahir Undang-Undang 32 2004. Nah, 32 2004 ini masa jabatan kepala daerah itu diubah, kepala desa itu diubah menjadi tidak lagi 5 nih, berubah nih menjadi 6 tambah 1 gitu ya. Nah, karena memang kepala desa ini tekanannya kuat nih kepada policy maker di Jakarta, sehingga ditambah 1 tahun menjadi 6 tahun. Nah ini udah keluar dari track cita-cita reformasi sebetulnya. Nah tapi masa jabatannya waktu itu masih 2 kali periode. Nah lalu apa yang terjadi di undang-undang kita yang terakhir yang masih berlaku sekarang, nomor 6 tahun 2014. Waktu undang-undang disusun ini seperti saya singgung tadi kan pecah 3 tuh, Undang-Undang 32. Ketika pecah 3, Undang-Undang 6 2014 ini juga mendapat tekanan yang kuat dari kepala desa untuk minta perubahan masa jabatan. Nah, masa jabatan akhirnya tetap bisa bertahan 6 tahun, tapi periodisasinya jadi 3 kali. 3 kali 6, 18 tahun. Nah ini mulai saya sebut sebagai blunder lah. Ya, ini blunder ya kan, karena masa jabatan yang standar kita mau kembangkan 2 periode, masing-masing bupati, wali kota 2 periode, presiden 2 periode, gubernur 2 periode, plus juga kades 2 periode lah, biar tata negaranya cakep kan. Nah tapi diterobos oleh pembuat undang-undang, pemerintah waktu itu posisinya sebetulnya nggak mau ngasih, tapi ketika membahas di Senayan dan politiknya kuat, akhirnya lepas. Dan kepala desa dia mau terus sambil buka baju, malah bajunya dikumpulin di depan Dagri Merdeka Utara, terus saya masih ngantor di sana tuh. Dia kan buka baju, kami nggak mau pakai lagi baju kepala desa. Jadi betul-betul kuat tekanan kepala desa. Akhirnya lolos menjadi 3 kali 6 kan. Jadi udah blunder sebetulnya itu. Nah, keluar dari spirit reformasi. Next. Nah, sekarang kan RU kita nih
yang lagi disusun. DPR sudah ketok palu ya sebagai RUU Prakarsa dan kirim ke pemerintah. Lalu akan tetap sih periodenya periode 2 kali ya, malah ngurangi. Kalau periode yang 3 kali itu memang udah out of the track ya dari segi tata negara, sekarang menjadi 2 kali itu bagus saya kira, memang sebaiknya jangan terlalu lama, periodenya juga 2 kali standar. Tapi yang jadi soal nambahnya itu ya, dari 6 kok dinaikin jadi 9. Sebetulnya kalau dari segi kami para akademisi balikin nih ke model 2299, yaitu 2 kali 5. Bukan ditambah menjadi 2 kali 9. Nah, kenapa? Nah, ini ada kekhawatiran. Jadi kita perlulah mengkhawatirkan nanti satu, ini kan dari segi keadaan kenapa dibuat 9 tahun tadi Mas Awi udah cerita kan. Nah, tapi ini saya membuka perspektif yang lain nih. Dari segi kemungkinan estimasi dampaknya kira-kira apa, ini harus kita kaji dengan baik. Perpanjangan masa jabatan Kades dari 9 tahun itu waktu yang cukup lama ya, tidak standar dari segi masa jabatan di kepala pemerintahan. Kalau kita studi masa jabatan kepala pemerintahan di mancanegara pun rata-rata sekarang 5 tahun. Ya kan, bahkan ada yang 4 tahun. Kalau toh ada yang beda sedikit 6 tahun. Tapi saya tidak menemukan yang kasusnya 8 atau 9 tahun. Nah, lalu apa dampaknya kita khawatir? Yang pertama adalah itu akan bisa membuat matinya demokrasi, ini tanda petik ya, matinya demokrasi, lemahnya sirkulasi kekuasaan di desa itu, karena orang itu 9 tahun bercokol, itu vested interest-nya kuat, pengaruhnya dalam, sehingga kemungkinan besar dia akan terus bisa menjabat dalam periode berikutnya. Ya. Nah, akibatnya apa yang akan terjadi di desa nanti dari segi kekuasaan kepala desa itu bisa menumpuk lalu cenderung menjadi terbangunnya oligarki desa. Ya, jadi yang berkuasa itu adalah segelintir orang, namanya government by the few, itu teorinya. Pemerintahan desa oleh segelintir orang. Itu aja sehingga sirkulasi akan menjadi lama. Yang kedua, tidak sejalan dengan semangat reformasi kan. Reformasi itu ingin membatasi limitatif masa jabatan. Sementara ini dibuat waktunya lama sehingga akibatnya itu cita-cita spirit reformasi kita 98 itu 99 itu menjadi terabaikan. Lalu yang ketiga adalah membuka celah berkembangnya perilaku koruptif. Nah, ini yang kita paling khawatir nih. Jadi kalau dia masa jabatannya lama, kemudian ada kecenderungan lemahnya pengawasan tadi, lalu ada kecenderungan juga kemampuan kompetensinya dalam mengelola administrasi keuangan desa sangat minim, maka potensi penyimpangan tinggi. Saya banyak mahasiswa saya yang udah jadi kepala daerah nih, kalau ketemu gitu selalu kasih cerita bahwa sulit memberhentikan kepala desa. Jadi kata mereka ke saya, Prof, gak bisa kami memberhentikan. Yang kedua, inspektorat kabupaten kita tidak bisa menjangkau kepala desa. Karena satu kabupaten itu sudah 200-300 desa kan, gak kuat dia. Ya padahal dia meriksa OPD aja udah, SKPD aja udah kewalahan. Nah itu jadi kalau ada kasus nggak nyampe ke kita, tak terinfo, katakanlah begitu. Jadi kita nggak bisa turunkan inspektorat. Nah ini adalah kemungkinan bisa kita khawatirkan makin berkembangnya perilaku koruptif di tingkat desa, ya dengan lamanya masa jabatan itu. Nah fenomenanya sekarang kan sudah ada data. Misalnya kita baca di media kan sudah sekitar 600-an kades-kades kita dan perangkat desa yang kena kasus hukum ya. Plus juga sekitar 500 miliar kalau saya nggak salah dana itu yang ditemukan. Belum lagi kalau medsos sekarang beredar itu bercerita perilaku aneh-aneh kepala desa. Macam-macam aneh-anehnya itu ya kan. Nah jadi itu nanti kalau dia masa jabatannya panjang saya khawatir itu akan makin menjadi-jadi. Nah oleh karena itu baiknya pemerintah gimana nih menyikapi. Nah ini minta maaf di Mas Awi ya sama Bang. Kalau saya berpendapat nih, kalau saya kan pengalaman dulu di birokrasi pemerintahan. Kalau begitu masuk RUU ke kita
kita akan pelajari, nggak langsung bikin. Kita bahas sama-sama dulu, kita libatkan KL, dan kemudian apa yang kita pikirkan secara menyeluruh lebih baik untuk menguatkan desa. Nah, maka mungkin salah satu cara pemerintah supaya dia bisa menguji dengan baik, apakah memang dua hal ini saja yang menonjol isunya, atau ada hal-hal lain. Nah, oleh karena itu saya menyarankan memang baiknya pemerintah evaluasi dulu secara komprehensif Undang-Undang Desa Nomor 6 2014. Dari A sampai Z, pelajari baik-baik, kan masih ada waktu tuh. Tugaskan kepada teman-teman di komponen untuk bisa neliti. Kenapa? Punya data. Lebih baik dari kawan-kawan di Senayan kan? Dan dia punya perangkat yang bisa langsung untuk mengecek dan mengetahui tentang kekurangan dan kelemahan undang-undang desa kita itu. Nah, setiap tahun juga mungkin ada kajian-kajian dari pusat kajiannya, Dagri misalnya saya kira. Itu yang saya sarankan. Plus yang kedua, estimasi dampak untuk next. Nah, ini sedikit lagi nih. Dampak untuk penambahan dana desa. Nah, ini juga kalau naik dari 1M ke 2M, maka yang mungkin harus kita jaga, hati-hati, mungkin nanti soal pengelolaan administrasi keuangannya nih, ya harus dijaga. Jadi karena uangnya nambah, sementara mengelola administrasi keuangan desanya tidak kita perbaiki. Nah, ini juga saya usulin nih sebetulnya. Kalau mau ditambah itu boleh-boleh saja sih sebetulnya. Asal memang pengelolaan administrasi keuangan desa itu perangkat desanya kompeten, mengerti cara mengelola keuangan yang berdasarkan standar undang-undangan keuangan negara. Nah, ini Pak perangkat desa yang ngelola itu kan tahu kita adalah orang-orang kepala desa rata-rata tim suksesnya Kades. Jadi begitu Kades menang, lalu yang lama itu dibuang, ya, maka diambillah perangkat desa yang orang-orang tim suksesnya untuk jadi perangkat desa. Usulkan ke bupati, bupati nggak bakal nolak, udahlah teken kan. Nah, ini lebih kepada kapasitas political appointee sebetulnya ketimbang kompetensi. Nah, harus dijaga dulu nih. Nah, saya sarankan juga misalnya akan lebih baik nih, pikiran udah lama nih. Sebetulnya sekdes itu harusnya ASN 1 itu paling tidak. Kan kita nggak kuat nih ngangkat aparatur desa menjadi pegawai negeri, nggak kuat kita, ya. Maka jadiin sekdes itu 1 desa, sekretaris desanya bertanggung jawab dan mengelola keuangan itu dari PNS di kabupaten. Tapi PNS di kabupaten nih, bukan sekdes yang PNS yang udah tua-tua kan gitu kan, bukan. Nah, yang mengerti dan bertanggung jawab sehingga orang itu betul-betul bisa jaga keuangan desa, tidak diperintah-perintah oleh bupati. Ya banyak kasus tidak perintah oleh kepala desa. Banyak kasus yang saya dengar itu katanya kepala desa kalau orang yang diangkat itu dari orangnya dia, maka dia akan ngatur itu bahkan menyimpang dari standar-standar keuangan, tata kelola keuangan yang baik. Nah, ini yang kita harus jaga baik-baik, hati-hati dulu. Yang kedua adalah makin beratnya beban pengawasan. Nah, pengawasan kalau dananya tambah, pengawasan kan harus punya kemampuan mengawasi yang cukup, ada untuk nambah itu. Nah, kita nggak punya perangkat inspektorat yang dekat itu inspektorat kabupaten, nggak mungkin BPKP, jauh, apalagi BPK, nggak mungkin. Perangkat inspektorat kabupaten tidak sampai ke kecamatan. Jadi kalau mau juga misalnya nanti harus diperkuat perangkat inspektorat kabupaten, turunkan perangkat inspektorat kabupaten hingga ke kecamatan-kecamatan, ya. Lalu kemudian dia bisa melakukan audit terhadap dana desa. Itu untuk menjamin supaya dana desanya jangan dikorupsi oleh para kepala desa itu. Dan yang terakhir nih yang saya khawatirkan adalah makin matinya gotong royong di desa. Nah, ya, kan kita melihara gotong royong terus nih. Nah, tapi kalau kita kasih subsidi tambah lagi, lalu masyarakat nanti akan lemah dalam partisipasinya. Ya, tidak tertarik, tidak terlibat, apalagi juga ada kecenderungan sebetulnya kepala desa ini pada model dana desa sekarang kan mensoni dalam mengelola pembangunan dengan dana desa. Nah, ini juga
mungkin kalau hemat saya ini harus ada pola pengaturan perubahan tata dana desa. Jadi janganlah dana desa itu berpusat pengelolaannya pada Kades, tetapi libatkan kelompok-kelompok masyarakat. Sehingga dengan demikian akan membuat tetap terjaganya gotong royong dan partisipasi. Polanya sebetulnya ini ada yang dulu itu namanya pola PNPM, ya, dengan memberi kepada kelompok-kelompok sehingga itu dibahas di kelompok-kelompok. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ini beberapa poin yang saya pelajari dan dalami sampai sekarang. Kalau kita mau betulin Undang-Undang Desa nomor 6 2014 itu, saya nggak sependapat nih. Kalau hanya dua hal itu yang menjadi usulan perbaikannya, soal masa jabatan, soal dana desa, soal nambah penghasilan kepala desa, dan menambah fasilitas untuk kepala desa ya, dan perangkat tentunya, lebih baik kita lihat secara kompre dengan mengevaluasi kewenangan desa, seperti yang saya singgung tadi. Kemudian yang kedua, kelembagaan desa, kita evaluasi. Ketiga adalah soal perangkat desa. Yang keempat, soal keuangan desa, bagaimana keuangan desa itu dikelola dengan baik. Yang kelima, soal peraturan desa, supaya dibuat lebih sederhana, jangan terlalu rumit-rumit. Yang keenam, pilkades, mungkin pilkades serentak itu tidak dibutuhkan. Saya sudah ada studi, soal pilkades serentak itu, ongkosnya lebih besar, bahaya keamanannya lebih tinggi, dan tidak ada kebutuhan pilkades serentak itu. Itu kan penyeragaman. Pilkades itu biar aja sesuai dengan masa jabatan masing-masing. Nggak perlu karena dia bukan sama dengan pemerintahan di atas seperti bupati, wali kota, dan gubernur itu. Jadi kebutuhan pilkades serentak itu se-Indonesia ini tidak ada. Lalu satu lagi adalah binwas desa oleh pemerintah diperkuat, ya. Lalu kemudian digitalisasi desa malah penting ini. Nah, saya kira juga sudah disinggung di sini di RUU ada juga bagian digitalisasi, penguatan itu kita hargai. Dan yang terakhir adalah ada satu soal juga sekarang yang bolong di Undang-Undang Nomor 6 2014. Tidak ada penyelesaian kasus-kasus perkara kecil, perdata, pidana ringan di desa, semuanya naik ke polisi. Nah, kan ada restoratif justice ya konsepnya. Nah, makanya ini juga bolong-bolong di 6 2014 itu, kalau toh juga mau ditambahkan nanti di RUU yang sekarang, itu mungkin baiknya dimasukkan soal posisi hakim perdamaian desa. Nah, yang dari tokoh-tokoh adat plus kepala desa. Itu dia poin-poin saya biar memang jadi utuh sempurna untuk Kesra. Bukan untuk Kades. Nah, terima kasih. Terima kasih Prof. Jo, beri tepuk tangan pada Prof. Jo Remansyah telah memaparkan secara detail tentang revisi Undang-Undang Desa